Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Lutfi akan memaparkan hasil resum saya mengenai kode etik profesi dalam bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional di Indonesia sampai saat ini masih terfokus pada generasi muda yang masih duduk di bangku pendidikan formal atau di sekolah. Itu pun nampaknya yang paling terrealisasi hanyalah pada jenjang pendidikan sekolah, menengah, dan perguruan tinggi saja. Hampir semua tenaga bimbingan konseling profesional yang telah mendapat pendidikan formal di bidang bimbingan dan konseling bertugas di lembaga-lembaga pendidikan di atas jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya. Sedangkan etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam memberikan layanan. Selanjutnya, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama, Pancasila. Mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, tuntutan profesi yang mengacu pada ketentuan, kebutuhan, dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun pelanggaran terhadap kode etik. Konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia menaati kode etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga, dan pihak lain yang terkait. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik. Yang pertama, terhadap konseling, yaitu 1. Menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. 2. Melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, penistaan agama, dan rasialis. Yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan seperti fisik maupun psikologis terhadap konseli. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan praktik profesional seperti prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua, bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi, yaitu tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Selanjutnya, mencemarkan nama baik profesi atau menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Selanjutnya, terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terikat. Lalu melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, dan bersikap arogan. Lalu, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Adapun sanksi pelanggaran, konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. 2. Memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan APKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang. Adapun mekanisme penerapan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas, atau yang tadi sudah saya sebutkan, mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan masyarakat. 2. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. 3. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Yang keempat,
pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan/atau masyarakat. Yang kelima, apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah terbukti kebenarannya, maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya. Kesimpulannya, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Setiap profesi memiliki kode etik, begitu juga dalam profesi konseling. Dalam kode etik konseling sudah dijelaskan begitu rinci mengenai aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh konselor baik terhadap klien, organisasi profesinya, maupun rekan sejawat sesama konselor. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran pada proses konseling masih kerap terjadi. Walaupun sanksi-sanksi tegas sudah diberikan, untuk itu kita sebagai calon konselor harus lebih memahami dan memaknai kode etik dengan sebenar-benarnya agar kasus-kasus pelanggaran kelak tidak terjadi lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.